doa-doa yang selama ini populer di kalangan masyarakat kita, seperti Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dengan tambahan birahmatika ya arhamar rahimin. Dewan Hizbah di dalam bukunya telah memberikan panduan kepada kita doa-doa yang menggunakan lakasumtu wa bika amantu sejatinya bukan berasal dari doa Nabi. Maka sekiranya kita ingin mengamalkan redaksi doa yang ma'thur ada riwayatnya, maka doa zahabaz zoma wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, maka itulah yang paling dianjurkan untuk kita gunakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah dipertemukan dengan momen yang berbahagia itu. Ma ja'a fi hadits Ibnu Umar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, qala, beliau berkata, karena Rasulullah ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, kalau beliau berbuka, qala, beliau mengucapkan, dzhabadz dhama'u, hilang dahaga waktu makan minum. Es apa itu? Es al-bahjah. Atau es apa? Minum es apa kamu? Minum es, ada esnya? Kolak deh. Lagi makan, masya Allah. Dzhabadz dhama'u, hilang dahaga. Wabtallatil uruku, tenggorokan jadi basah. Maksudnya apa? Sudah makan, enak. Wa thabatal ajru, pahalanya utuh, enak banget nih ibadah. Insyaallah. Insyaallah. Jadi ini keindahan dalam kita beribadah itu, ternyata nggak ada ibadah nyeksa-nyeksa diri. Bahkan kalau kita berpuasa sebenarnya kita telah menghadirkan lauk yang paling enak. Sebab lauk yang paling dahsyat adalah lapar sudah. Jadi enak, semuanya jadi enak. Allah, yang nggak suka jadi suka. Buka puasa itu Ustaz, itu dilakukan itu sebelum kita buka apa sesudah kita buka Ustaz? Iya, ulama khilaf. Sebagian mereka, khilaf itu ikhtilaf, berbeda pendapat ya. Sebagian mereka menyatakan sebelum minum, sebelum berbuka. Sebagian lagi menyatakan setelah, ketika sudah tegukan pertama atau suapan pertama ya. Baik itu kurma ataupun air ataupun yang lain-lain. Yang lebih rajih adalah pertama bismillah, jangan lupa bismillahnya wajib. Berdoanya sunnah. Jangan sampai yang wajibnya ditinggalkan, yang sunnahnya dilakukan. Bismillah dulu, setelah berbismillah lalu makan kurma atau minum seteguk air, ketika itu berdoa ya. Dan yang menjadi dalil adalah isi atau arti dari doa itu. Apa artinya? Dhahabadz dhama'u, telah hilang haus. Wabtallatil uruqu, dan telah basah tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Itu menunjukkan sudah minum. Itu menunjukkan sudah berbuka ya. Karena kalau belum berbuka maka tenggorokan belum basah, haus juga belum hilang ya. Dan pahala berbuka belum tetap. Pahala berbuka ya. Oleh karena itu yang lebih rajih adalah pertama bismillah terlebih dahulu, lalu kemudian berdoa dengan doa yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita bilang bismillah, kemudian kita minum, kita baca dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insyaallah taala. Kalau ada yang baca doa dengan baca yang lainnya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu, maka yang diperbolehkan. Tidak ada hadis yang sahih tentang doa ini, tapi diamalkan oleh sebagian salaf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selain kita boleh berdoa dengan doa apa saja, tetapi kalau kita mau yang sunnah, dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bagaimanakah doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terkait dengan doa berbuka puasa, sampai kepada kita bacaan-bacaan yang populer dibacakan oleh masyarakat muslim baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Di antaranya dua doa yang sering kita bacakan, yaitu dhahabadz dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, juga Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Keduanya terdapat dalam riwayat-riwayat hadis
terkhusus diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Pada doa Dhahabadh Dhama, beliau menyantumkan dalam nomor hadis 2357, sedang dalam doa Allahumma lakal sumtu beliau cantumkan dalam nomor hadis 2358. Namun dalam dua hal ini, ulama memiliki pandangan berbeda dalam segi kualitas hadisnya. Pada yang pertama, umumnya ulama sepakat bahwa sanad hadisnya atau kualitasnya tidak banyak dipersoalkan, memiliki kualitas yang sahih, bahkan dinilai dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dimaksud dengan redaksi Dhahabadh Dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, akan basah tenggorokan, dan dengan izin Allah pahala akan mulai diberikan kepada pelaku puasa. Sedangkan riwayat yang kedua, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, dipandang berbeda oleh para ulama dan diperselisihkan kemudian riwayat atau validitas kesahihannya. Ada yang menilai segelintir dengan riwayat yang sahih, tapi juga banyak yang menilai bahwa riwayat dimaksud memiliki kelemahan-kelemahan yang dipandang sangat lemah ketika diamalkan riwayatnya. Ya, ada yang berkata bahwa riwayatnya Mu'adz bin Zahra dinilai sebagai orang yang lemah, bahkan masuk dalam golongan tabi'in yang tidak sampai riwayatnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis dimaksud dinilai sebagai hadis yang mursal. Bagaimana kita bisa menyikapi dua hal ini? Sungguhnya bila pun Anda membacakan satu di antara keduanya, maka doa Anda dipandang benar. Tapi kalau Anda ingin keluar dari perselisihan, maka kita bisa memprioritaskan, mengutamakan doa yang disepakati dan dipandang tidak ada perselisihan atau persoalan dalamnya. Jadi hemat kami, Anda bisa memilih doa Dhahabadh Dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Walaupun Anda tidak harus mencela kemudian orang yang memilih doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu untuk dibacakan, sekalipun yang pertama dinilai lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan riwayat yang kedua. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang berkaitan tentang doa berbuka puasa, kecuali satu riwayat yang derajatnya hasan. Ini pun ada khilaf antar ulama. Riwayat Abu Daud, Dhahabadh Dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Itu pun dibacanya itu setelah berbuka. Jadi kalau kita menjelang buka kita lihat jam saja. Oh, ini 15 menit lagi dah berdoa lah. Pas kira-kira misalkan jam 6 pas gitu ya. Alhamdulillah. Ambil air itu. Bismillah. Bismillah, minum. Sudah kita minum begitu. Dhahabadh dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Bismillah. Mau makan baca bismillah. Jadi memang hadis-hadis berkaitan dengan doa ketika berbuka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Hadis itu dhaif. Kemudian ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, dhahabadh dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang penting ketika antum mau makan, antum baca bismillah. Sebelum berbuka, baca doa. Apa saja doanya terserah, itu waktu mustajab. Jadi ketika antum mau membaca Dhahabadh Dhama, Syekh Utsaimin mengatakan, iya, Dhahabadh Dhama itu dibaca ketika antum memang sedang berpuasa di hari yang terik, panas. Sehingga antum kehausan, ketika antum minum, ya Allah, haus itu hilang, ya Allah. Urat-urat leher itu udah basah dengan air, dan semoga pahala itu ditetapkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui. Nah. Apakah benar doa buka puasa yang selama ini berasal dari hadis dhaif? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doa Allahumma lakasumtu itu hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena periwayatnya tidak menyebut nama sahabat Nabi. Kalau dalam hadis itu tidak disebutkan nama sahabat Nabi, maka hadis itu disebut hadis mursal. Sanad. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq. Kalau putusnya di atas namanya mursal. Kalau berturut-turut dua rawinya hilang namanya mu'dal. Kalau salah satu di antara tidak mursal, tidak mu'allaq, tidak mu'dal, namanya munqati. 2 SKS. Tentang ulumul hadis. Nah, hadis tentang Allah malakasumtu itu ada nama periwayatnya tabi'in namanya Mu'adz tabi'iyun. Maka hadisnya hadis dhaif mursal. Allahumma lakasumtu. Boleh dipakai? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin,
boleh membaca doa Allahumma lakasumtu saat buka puasa. Berapa doanya? 2. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Satu lagi, dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Boleh doa yang maksur ataupun ghairu maksur. Maksur ada dalam hadis, ghairu maksur doa yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dibuat sendiri. Boleh. Doctor, what's the best thing to announce whilst you're breaking the fast? The dua or the prayer or any announcement which is specific for breaking the fast? Many Muslims, they say many du'as before they put the food in their mouth, and all these du'as that is there of breaking the fast, most of them, they are zaif or they are unauthentic, they won't do. The authentic du'a while breaking the fast is of Sunan Abu Dawud, volume number 2, Book of Fasting, Hadith number 2350, in which the Prophet recited, it's mentioned, Zahaba Zama, Wabtallati Uruku, Wabsabat al-Ajr, inshallah, which means that the thirst has been quenched, the veins have been moistened, and the reward is certain if Allah wills. Now, though this dua is authentic, some of them say this dua before they put their food in their mouth, before they break the fast, which by meaning itself it doesn't make sense. This dua is supposed to be said after you put the food in the mouth. The right thing is, before you put the food in the mouth, you have to say Bismillah. That was the practice of our beloved Prophet ﷺ. And after he ate the dates and water, or he ate food and he had water, then this dua makes sense. Zahaba sama, wabtalati uruku, wafabat al-ajr, inshallah, which means my thirst has been quenched. Only when you have water can your thirst be quenched. How can you say this dua before you break the fast? Only after you break the fast and you had dates and you had the fruits or you had the food and then you had water, and you say that my thirst has been quenched and my veins have moistened and the reward is certain, inshallah. And there are various other hadith of our beloved Prophet ﷺ. So as far as the dua, immediately before breaking the fast, say Bismillah, and after breaking, when your thirst is quenched, you have to read this dua. But there are other hadith. It's mentioned in Ibn Majah, volume number 3, hadith number 1752, that the beloved Prophet said that the dua of 3 people are never unanswered, means they're always answered. That is the dua, the supplication of a just ruler and imam, the dua of a person who fasts until he breaks his fast, and the dua of an oppressed. The same message is repeated in Ibn Majah, volume number 3, hadith number 1753, that a person who fasts, his dua accepted when he breaks his fast. So before breaking the fast, you can do any dua, you can pray to Allah subhanahu wa ta'ala in your own language, in the Arabic, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Any dua you can ask from Allah subhanahu wa ta'ala, ask for forgiveness, ask for supplication. Whatever you feel, you can ask. This is the best time before breaking the fast.